Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ikhwatil iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, terkadang kita pada suatu saat bersemangat untuk melaksanakan ibadah, bersemangat untuk melaksanakan sholat berjamaah. Akan tetapi ada kalanya kita malas untuk melaksanakan sholat berjamaah. Terkadang kita memiliki semangat yang kuat untuk selalu membaca Al-Quran, namun suatu saat datang rasa malas sehingga kita tidak menghiasi hari kita dengan Al-Quran. Maka ikhwatil iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada hakikatnya kita selaku hamba Allah subhanahu wa ta'ala dituntut untuk senantiasa istiqamah di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu timbul sebuah pertanyaan, apa yang dimaksud dengan istiqamah? Dalam menjawab pertanyaan ini, ulama menyatakan bahwasanya al-istiqamatu hiya al-iltizam bita'alimiddin. Istiqamah merupakan komitmen untuk menerapkan seluruh ajaran agama. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam kehidupan kita sering merasa bahwasanya menerapkan istiqamah itu amat berat. Ya, amat berat. Jangankan kita, saking beratnya melaksanakan istiqamah di dalam kehidupan ini, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan secara khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa beristiqamah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Di dalam surat Hud ayat 112 Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wahai Muhammad, fastaqim, istiqamahlah engkau, kama umirta, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu, wa man taba ma'aka, dan bersama orang-orang yang bertaubat, wala tatghaw, janganlah melampaui batas. Ikhwatul iman, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk istiqamah itu merupakan hal yang tidak terlalu berat dibandingkan dengan zaman kita hidup sekarang. Kenapa? Karena di masa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa abrazu minal fitnah. Takwa itu lebih mudah untuk diterapkan, lebih jelas daripada fitnah-fitnah. Dibandingkan dengan kehidupan kita saat ini, al-fitnatu abrazu minat taqwa. Fitnah itu lebih banyak, fitnah lebih menyebar dibandingkan ketakwaan yang diterapkan oleh umat Islam. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, istiqamah itu merupakan suatu hal yang amat berat. Akan tetapi ketika kita mampu untuk menerapkan istiqamah di dalam kehidupan ini, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan keutamaan yang luar biasa kepada kita. Ini dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam sebuah ayat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa berkata, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian mereka beristiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini keutamaan-keutamaan yang akan kita peroleh ketika kita mampu menerapkan istiqamah. Yang pertama, tatanazzalu alaihimul malaika. Para malaikat akan senantiasa turun mendampingi kita. Kehidupan kita diliputi, kegiatan kita diliputi oleh para malaikat. Wa alla takhafu wa la tahzanu, dan rasa takut serta sedih tidak akan menghampiri kehidupan kita. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan insya Allah keutamaan yang luar biasa
yang akan kita peroleh ketika kita menerapkan istiqamah adalah memperoleh surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana agar kita mampu senantiasa istiqamah di dalam amal-amal ibadah yang kita laksanakan? Ada beberapa tips, 5 tips yang akan mampu mengantarkan kita menuju istiqamah. Tips yang pertama adalah senantiasa memelihara niat kita dalam melaksanakan ibadah tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, senantiasa mengetahui dan membaca keutamaan-keutamaan atas setiap amal ibadah yang kita laksanakan. Dengan mengetahui keutamaan amalan-amalan tersebut, insya Allah akan lebih memotivasi kita untuk terus tidak henti-hentinya melaksanakan amalan ibadah tersebut. Kemudian yang ketiga, hendaknya kita senantiasa memaksimalkan, meningkatkan kualitas amalan-amalan ibadah yang kita lakukan sedikit demi sedikit. Tidak menjadi masalah amalan-amalan tersebut kita laksanakan dalam kuantitas yang sedikit. Contoh, sholat duha hanya 2 rakaat dalam sehari. Akan tetapi amalan yang sedikit tersebut haruslah senantiasa kita istiqamah melaksanakannya terus menerus tanpa terputus. Karena ada sebuah ungkapan, qalilud daim khairun min kathirin munqati. Amal ibadah yang sedikit namun continue, terus menerus kita laksanakan, itu lebih baik daripada jumlah amalan ibadah yang banyak akan tetapi amalan-amalan ibadah tersebut terputus dalam pelaksanaannya. Kemudian yang keempat, tips agar kita mampu menerapkan istiqamah adalah dengan memilih teman yang saleh, senantiasa berada bersama teman-teman yang saleh. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al-mar'u ala dini khalilihi. Sesungguhnya seseorang itu berada atau tergantung terhadap agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka hendaklah salah seorang di antara kalian atau kita semua melihat dengan siapa kita berteman. Kemudian yang terakhir, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, tips agar kita terus mampu untuk melaksanakan istiqamah, senantiasa berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Allah, zat yang maha membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana ala dinik, tetapkanlah hati kami untuk teguh pada agamamu. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, semoga kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk senantiasa istiqamah di dalam amal-amal ibadah yang kita laksanakan, sehingga kita mampu untuk menggapai husnul khatimah, kematian yang indah disebabkan keistiqomahan kita khususnya di dalam beragama Islam. Aqulu qauli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.